Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran. Mari baca teks dan suara. Iblis menggugat Tuhan. Karangan Shawnee, bab ketiga. Pendeta Kristen Buhaira tinggal di Suriah, di sebuah kota bernama Busra. Lelaki itu tak banyak dikenal orang dan jarang sekali dikunjungi. Ia adalah seorang pembaptis dan cendekiawan miskin yang pandai, yang mencukupi hidupnya hanya dari hasil mengajar. Di kota Busra pada waktu itu, konon sedang tumbuh sebuah komunitas Marcionitis, terdiri atas sekelompok penganut Nasrani bereputasi buruk yang konon ingin menyingkap tabir rahasia ajaran Kristus. Pihak gereja pun menolak mengakui mereka sebagai umat Nasrani. Selama bertahun-tahun kemudian, Marcionitis terus dibayang-bayangi kutukan dan dituduh sebagai pelaku bid'ah. Tapi golongan ini tetap bertahan. Mereka justru semangat setiap kali diberi kesempatan berdebat dengan orang Kristen, semata-mata demi peluang mendapatkan penganut baru dari mereka yang imannya lemah. Kaum Marcionitis melarang pernikahan dan berketurunan. Karenanya, aliran mereka hanya bisa langgeng melalui perpindahan agama. Suatu hari, datang seorang pelajar menemui Buhaira dan meminta diberi pembelajaran. Ia bahkan menawarkan sejumlah besar uang, namun Buhaira menemukannya penuh dengan kepalsuan bid'ah dan segera merasa curiga bahwa orang ini pasti dikirim oleh kaum Marcionitis. Buhaira jelas tak mau mengajarkan apapun. Pelajar itu berkata, "Jika aku bodoh, bagaimana bisa menjadi pintar kecuali jika diajarkan?" Buhaira berkata, "Ketahuilah, tak ada tabib yang bisa menyembuhkan penyakit yang membunuh dirinya sendiri. Ajaran yang kau terima selama ini amat mematikan. Kepalsuan yang telah kau tanam tak ada obatnya. Kau tahu, jika sumber sudah diracuni, orang waras tak akan minum barang seteguk pun dari situ." Si pelajar berkata, "Percayakah kau pada Tuhan Bapa, Tuhannya Juru Selamat kita?" Buhaira berkata, "Tentu saja." Si pelajar berkata, "Begitupun aku. Percayakah kau pada Tuhan Musa dan Ibrahim?" Buhaira berkata, "Aku tak akan mengajarimu." Anak muda itu berkata, "Kalau begitu, biarkan aku mengajarimu. Dengarkanlah, apa ruginya mencernaku barang sebentar? Kau seorang cendekiawan yang pandai, pastinya tahu jika aku berbohong. Dengarkanlah, dengan kebenaran terletak pada keseimbangan kata-kata. Tak banyak yang akan kusampaikan, tapi kau bersikap seolah-olah aku akan menghisap darahmu." Buhaira berkata, "Sudah kubilang, aku tak akan mengajarimu." Si pemuda berkata, "Ya sudah, jangan katakan apapun lagi kalau begitu. Tapi biarkan aku berbicara. Aku berjanji tak akan memancingmu." Kemudian pemuda itu melanjutkan, "Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang Maha Esa. Para pendeta Magian tak berbohong saat berkata, pertama, ada Ahura Mazda yang baik, sumber segala kebaikan, dan kepada siapa segala kebaikan itu kembali pada akhirnya nanti. Kedua, ada Ahirman yang jahat, sumber segala kejahatan, dan kepada siapa semua kejahatan akan kembali pada akhirnya nanti. Karenanya, sungguh tak masuk akal mengatakan bahwa kejahatan memiliki akarnya pada Ahura Mazda. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah jelek. Begitu pula, pohon jelek tidak akan menghasilkan buah yang baik. Masing-masing pohon dikenal dari buah yang dihasilkan." Buhaira berkata, "Kau ini Marcionit atau Zoroastrian. Ingatkah kau bagaimana para pendeta Magian bersekongkol melawan Mani, bahkan dikala mereka mengimaninya? Dan kalau Mani saja tak kuat melawan mereka yang mengimaninya dalam dualisme, bagaimana kau bisa mendebatku yang monoteisme?" Si pemuda berkata, "Aku yakin menang karena tahu bahwa kau adalah seorang yang percaya pada Tuhan yang mengkontradisikan dirinya. Intelektualitasmu sebagai seorang cendekiawan pastinya mengungguli naluri kependetaanmu. Kau tak mungkin bertahan pada apapun yang bertentangan dengan logika, karena benar saat menolakku. Tapi ketahuilah, begitu kau selesai nanti,
Tak peduli apapun keputusanmu, bergabung atau menolakku, kau tak akan pernah jadi pendeta lagi. Buhaira berkata, hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, kekuasaannya mutlak atas seluruh jagat. Jika tidak, ia tak akan pantas menyandang nama Tuhan. Si pemuda berkata, begitukah? Coba pikir, jagat ini tidak sempurna dan manusia juga tidak sempurna. Karena itu, logis kiranya jika Dia yang menciptakan jagat dan manusia juga tak disempurnakan, tapi Tuhanmu yang Maha Esa itu tak akan mau mengakui ketidaksempurnaannya. Bisakah kau jelaskan hal ini? Satu hal lagi, jagat ini kejam dan manusia juga kejam. Karenanya, Sang Pencipta jagat dan manusia juga pasti sama kejamnya. Tapi kau tetap mengukuhkan Tuhanmu sebagai yang maha baik. Bagaimana kau bisa mengatakan hal ini? Tuhanmu itu sebenarnya dimulki Sang Pembangun, Tuhan yang orang-orang Yahudi yang disebut Yahweh. Dia menciptakan dunia ini, dan karena hatinya jahat, maka dunia yang Dia ciptakan juga jahat. Maka tubuh ini adalah racun buat kita. Tuhanmu membenci kita. Ketika di surga, kita telah melakukan segala yang Dia larang, dan kita memakan buah dari pohon pengetahuan. Dan saat kita mampu memisahkan kebenaran dari kepalsuan dan kebaikan dari kejahatan, kita sama kuatnya dengan Dia. Itulah sebabnya mengapa Dia membuang kita dari surga. Dia berkata, duhai, kini manusia sudah setara dengan kita, yang telah memahami kebaikan dan kejahatan. Kita jadi tahu yang sebenarnya tentang dimurgi, kuat tapi tidak maha kuat. Namun bahkan setelah kita mengetahui kebenaran ini, dimurgi tetap berupaya menguasai kita. Layaknya kita ini benda mati saja. Sampai akhirnya Tuhan Bapa, sumber segala kebaikan dan tempat kembalinya segala kebaikan itu, mengutus Yesus untuk membebaskan kita dari tirani dimurgi dan membebaskan jiwa kita dari dunia yang jahat serta penjara daging yang tak berharga ini. Tuhan Bapa tidak seperti dewamu tadi. Ia tidak takut pada kita ataupun membenci kita. Ia tak ingin menghukum atau merendahkan kita, semata melindungi kita dari malapetaka. Tuhan Bapa adalah yang maha kuasa, sementara dimurgi itu pelin-pelan, berwatak jahat dan suka menghukum tanpa alasan hanya karena ingin menghukum saja. Tuhan Bapa adalah hukum yang pertama. Dia adalah cinta. Dia sumber dan arahan tujuan. Dewamu adalah dewa yang menciptakan kita, namun berniat melawannya. Tapi pada akhirnya nanti, Tuhan Bapaklah yang akan menang dan membebaskan kita. Nah, sekarang bagaimana bisa kau samakan Tuhan yang baik dan pemaaf yang dipanggil Bapa oleh Yesus dengan monster pembunuh yang tega membunuh orang-orang tak bersalah dengan mengeraskan hati seorang raja, misalnya? Jika memang hanya ada satu Tuhan, dan apabila Tuhan Bapa setara Yahwehnya bangsa Yahudi itu sebenarnya sama, maka Tuhan pasti sudah gila, atau Ia memang gila sejak awal. Bisakah kau menjelaskan kegilaannya? Tanggalkan keyakinan monoteismemu, berpaling dari bisikan Yahweh. Hanya dengan melakukan hal ini, maka pintu kebijaksanaan dan pengetahuan suci akan terbuka bagimu. Inilah sebabnya mengapa para pendeta dan uskupmu menolak kami dan menyuruh kalian untuk tidak berbicara pada kami. Karena jika kami berhasil membuka mata kalian, siapa yang akan menghidupi mereka? Siapa yang akan membiayai katedral mereka, pesta-pesta mereka, dan gundik-gundik mereka? Kalian pendeta Kristen benar-benar pendeta bagi demurgi, sebagaimana kaum Yahudi sebelum kalian. Kalian meracuni dunia dengan dongeng konyol yang sungguh-sungguh tidak nyata. Si pemuda kemudian melempar sobekan-sobekan Taurat Perjanjian Lama ke dekat kaki Buhaira. Buhaira berpaling dari pemuda itu sambil berkata, "Kau telah mengutukku." Sejak saat itu, keraguan mulai mendeburi hatinya seperti ombak laut hitam. Ia menarik diri dari gereja dan memutuskan untuk menyepi. Ia tetap menerima murid, tapi menolak membicarakan keraguannya pada mereka. Ia berpikir,
keyakinan kaum Marcionitis itu benar-benar ngawur. Tapi ia juga tak pernah benar-benar bisa menyingkirkan gema kata-kata si pemuda. Bisakah kau jelaskan kegilaannya? Atau mengalihkan perhatian dari bapaknya malapetaka yang terjadi di dunia? Sesuatu yang mestinya juga menjadi tanggung jawab Tuhan Yang Maha Esa. Ia pernah memutuskan jika keyakinan umat Kristen itu salah adanya, berarti Tuhan juga tidak ada. Sejak imannya dirobek oleh kaum Marcionitis, ia kini mulai meragukan kebenaran Tuhan. Latar belakangnya sebagai seorang terpelajar membuatnya perlahan menggeser perhatian dan makin lama makin tenggelam dalam kajian dan riset atas buku-buku agama. Orang tak lagi melihatnya berdoa di gereja. Ia selalu bersama tumpukan buku. Ia berkata, "Adakah doa yang paling tulus bagi Tuhanku?" Kini Buhaira hanya memiliki keingintahuan dan ketertarikan, bukan lagi iman. Ia menenggelamkan dirinya dalam tumpukan buku tentang Kristen, tapi tetap tak menemukan iman yang ia cari. Seolah tak ada obat bagi gema beracun kata-kata si Marcionit muda waktu itu. Dan makin jauh ia tenggelam dalam kesalahan, makin putus asa ia mencari pembenaran dari satu buku ke buku lain. Apa daya, kini apapun jerat keimanan yang dia tangkap oleh hatinya selalu dimentahkan lagi oleh logikanya sendiri. Sampai pada suatu hari, ada semacam kenyamanan yang berhasil ia temukan dalam sebuah buku ramalan. Ia berkata, "Jika ini benar adanya, maka selamatlah aku." Bertahun-tahun kemudian, saat berpuasa, ia baca lagi ramalan itu berulang-ulang. Di tengah kehusukannya bermeditasi, ia mendengar sebuah suara, "Selesailah sudah." Sontak ia terkejut. Rahangnya menganga dalam keterbatasan. Ditutupnya kitab ramalan itu seraya menutup mata batinnya dari dunia. Berjam-jam ia berdoa, memusatkan seluruh perhatian pada Tuhan, mempersembahkan segala keraguannya di altar pengampunannya. Lagi-lagi terdengar suara itu, "Selesailah sudah." Keesokan paginya, ia menyuruh beberapa orang muridnya ke pasar untuk membeli makanan. Katanya ia hendak mengadakan jamuan makan. Sekembalinya mereka dari pasar, ia menyuruh mereka untuk segera menyiapkan segala sesuatu untuk jamuan makan malam itu. Setelah itu, Buhaira kemudian berjalan sendiri ke pasar. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan rombongan hafilah dagang dari Arab. Berbicaralah ia dengan pemimpin hafilah itu yang bernama Abu Tholib. Ia berkata, "Dari suku manakah kalian berasal?" Abu Tholib berkata, "Kami dari suku Quraisy." Buhaira berkata, "Datanglah ke rumahku, telah kusiapkan jamuan makan bagimu. Bawa serta seluruh anggota sukumu yang ada di Busra, baik dewasa maupun anak-anak, budak maupun orang merdeka." Abu Tholib berkata, "Demi Allah, ada apa denganmu? Kau bahkan tak mengenal siapa kami. Kita tak pernah bertemu sebelumnya." Buhaira berkata, "Itu benar, tapi engkau dan segenap anggota kafilamu tetap menjadi tamu bagiku." Abu Tholib tidak menolak. Dia dan anggota suku Quraisy lainnya segera berkumpul, dengan hanya meninggalkan seorang anak lelaki bernama Muhammad untuk menjaga barang-barang. Mereka makan bersama Buhaira dan dilayani oleh murid-muridnya. Buhaira memperlakukan tamu-tamunya dengan kebaikan yang tulus. Ia berbicara panjang lebar dengan mereka semua. Tak seorang pun memiliki tanda yang ia cari. Tanda seperti digambarkan dalam kitab ramalan yang selama ini ia tekuni. Ia berkata, "Sungguh lengkapkah seluruh anggota suku Quraisy di kota Busra ini yang hadir? Masih adakah anggota hafilamu yang tertinggal? Semua harus datang ke rumahku." Salah seorang Quraisy berkata, "Demi Latta, kau benar sekali. Memang ada seorang yang sengaja kami tinggalkan, tapi dia cuma anak-anak." Buhaira berkata, "Katakan padaku di mana dia, biar ku jemput sendiri." Abu Thalib mengatakan padanya, Buhaira meninggalkan tamu-tamunya dalam layanan para muridnya
dan bergegas mencari si anak. Tidak terlalu jauh, ia menemukan anak itu sedang duduk di bawah sebuah pohon besar, menjaga barang-barang kafilahnya. Buhairah menegur dengan lemah lembut sekaligus meneliti dengan cermat. Dengan segera, ia menemukan tanda-tanda yang ia cari. Ia berkata, "Semula aku tak yakin sampai akhirnya aku menemuimu sendiri." Muhammad tak menjawab. Ia duduk dengan tenang. Bersambung ke halaman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.